Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Oke, semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Semangat pagi ya. Untuk kita semuanya, mari kita lanjutkan belajar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cahaya dan sifat-sifatnya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan cahaya di dalam melakukan aktivitas kita ya. Kita bisa melihat karena adanya cahaya ya. Kita bisa melihat indahnya suatu tempat karena ada cahaya. Kita bisa belajar dengan baik di suatu ruangan jika pencahayaannya cukup dan lain sebagainya. Hal-hal yang lain masih banyak yang mana kita memanfaatkan cahaya dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu di sini kita akan pelajari cahaya dan sifat-sifatnya agar kita lebih memahami tentang cahaya itu sendiri dan dapat memanfaatkannya lebih baik lagi terhadap cahaya sesuai dengan sifat-sifatnya. Baik, kita mulai dari definisi cahaya. Apa sih cahaya itu? Jadi cahaya itu adalah suatu bentuk energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya itu adalah suatu bentuk energi yang mana cahaya dipancarkan oleh sumber cahaya. Nah, segala sesuatu yang dapat menghasilkan atau memancarkan cahaya itu disebut sumber cahaya. Nah, cahaya itu sendiri adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, yaitu gelombang yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan merambat ke suatu arah tertentu. Nah, karena cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, maka kecepatan merambatnya adalah sama dengan kecepatan cepat rambat daripada gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300.000 kilometer per detik ya, kecepatan yang sangat luar biasa ya. Dalam 1 detik cahaya dapat merambat sejauh 300.000 kilometer ya. Betapa jauhnya itu, nah itu adalah kelebihan daripada cahaya ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi yaitu 300.000 kilometer per detik. Nah, karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, maka cahaya dapat merambat di ruang hampa. Artinya cahaya dapat merambat tanpa medium. Ini dapat mudah kita buktikan, yaitu bahwasanya sinar matahari ya dapat memancar sampai ke bumi. Nah, di situ melewati ruang hampa, alias cahaya tersebut dapat merambat tanpa medium, sehingga sinar matahari yang melewati ruang hampa dapat memancar sampai ke permukaan bumi ya. Demikian definisi daripada cahaya. Sekali lagi, cahaya itu adalah suatu bentuk energi ya, yang dipancarkan oleh sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, dengan konsekuensi cahaya itu dapat merambat di ruang hampa atau merambat tanpa medium dengan kecepatan 300.000 km per detik. Ya, kita lanjutkan jenis cahaya. Nah, jenis-jenis cahaya itu yang pertama adalah cahaya tampak, yaitu cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia, oleh mata telanjang ya, tanpa bantuan
alat tertentu. Contohnya adalah cahaya lampu, cahaya matahari, kemudian pelangi dan cahaya-cahaya lain yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada misalnya warna merah, cahaya merah, biru, kuning, hijau dan sebagainya. Itu adalah cahaya tampak yang tampak dilihat oleh mata telanjang. Kemudian cahaya tidak tampak, ini kebalikan daripada cahaya tampak, yaitu cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata. Ya, ini biasanya adalah cahaya yang energinya sangat tinggi, ya, sehingga panjang gelombangnya tidak terjangkau oleh mata manusia sehingga tidak terlihat oleh mata. Contoh sinar X, sinar inframerah, kemudian sinar ultraviolet, kemudian ada sinar gamma dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah sinar, tetapi karena panjang gelombangnya tidak terjangkau oleh mata penglihatan manusia, maka sinar tersebut tidak terlihat. Akan tetapi pada dasarnya sinar tersebut ada, ya, dengan energi yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, ya, misalnya sinar X untuk pemotretan ronsen dan sebagainya, inframerah, ultraviolet, semuanya berguna bagi kita dengan energinya yang besar. Selanjutnya sifat-sifat cahaya. Nah, ini agar kita mampu mengenal cahaya dengan baik, ya, kita perlu mengetahui sifat-sifatnya, dan ini bisa kita manfaatkan. Yang pertama, cahaya merambat lurus, ya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Ya, kita bahas satu persatu biar lebih jelas, ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini bisa kita praktekkan, bisa kita buktikan. Ada 3 buah karton, ya, dibuat berdiri tegak, diberi lubang di mana lubang antara 3 karton tersebut lurus, ya, berada pada satu garis lurus. Kemudian diletakkan 1 lilin di depan, maka yang terjadi adalah cahaya tersebut akan dapat terlihat, cahaya lilin akan terlihat oleh pengamat di karton yang ketiga, karton A. Ya, cahaya terlihat melalui lubang karton tersebut yang posisinya adalah lurus, ya. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, seandainya karton yang di tengah ataupun yang di ujung digeser posisinya sehingga lubangnya tidak berada pada satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak terlihat. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Bisa dipraktekkan, bisa dibuktikan. Kemudian cahaya menembus benda bening. Ya, ilustrasinya seperti ini, ya. Ada, kita memiliki senter, kemudian ada plastik bening taruh di tengah, di belakangnya ada layar dari karton yang tidak tembus cahaya. Nah, saat senter dinyalakan, maka cahaya senter sampai kepada karton melewati plastik bening tersebut. Artinya cahaya dapat menembus benda bening sehingga sampai ke karton tersebut. Ya. Berdasarkan kemampuannya, kemampuan cahaya untuk menembusnya, maka benda dibedakan menjadi yang pertama benda bening, yaitu benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh, kaca akuarium, plastik bening,
air dan sebagainya dan lain sebagainya. Benda-benda yang mampu ditembus oleh cahaya adalah termasuk benda bening. Kemudian jenis benda berikutnya adalah benda gelap. Kebalikan dari benda bening yaitu benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Contoh papan kayu, tembok, buku dan lain sebagainya. Ya, benda-benda yang tidak mampu cahaya untuk menembusnya itu disebut benda gelap. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat berikutnya. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, jika cahaya mengenai suatu permukaan benda, maka cahaya tersebut ada kemungkinan untuk dipantulkan. Misalnya, ya, senter diarahkan ke cermin dengan sudut tertentu, maka akan ada pantulan daripada cahaya tersebut dengan sudut yang sama seperti sudut yang dipancarkan oleh senter tersebut. Nah, itu tanda panah menunjukkan sinar yang mengenai cermin kemudian memantul. Nah, pemantulan itu sendiri tergantung pada benda yang dikenai oleh cahaya. Ya, pemantulan ada dua jenis, yaitu pemantulan teratur, kemudian pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai suatu permukaan yang datar, permukaan yang rata. Ya, maka pemantulan yang terjadi adalah pemantulan yang teratur, arahnya teratur antara sinar yang datang dan sinar pantulnya teratur, sudutnya sama. Kemudian jika cahaya itu mengenai permukaan benda yang tidak rata, ya, atau permukaannya kasar, ya, maka terjadi pemantulan yang tidak teratur juga arah sinar datang dan sinar pantulnya, itu disebut pemantulan baur, ya. Jadi pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai suatu benda yang permukaannya tidak rata. Oke, kita lanjutkan sifat berikutnya. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, ini istilahnya disebut juga refraksi. Nah, misalnya ini perhatikan, jika kita memiliki gelas kemudian diisi air dan kita masukkan pensil ke dalamnya, maka pensil tersebut terlihat patah. Padahal sebenarnya pensilnya utuh. Nah, fenomena ini terjadi akibat sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi sinar yang datang, ya, ini dari udara kemudian masuk ke air, karena ada perbedaan kerapatan, maka terjadi pembelokan cahaya atau cahaya tersebut dibiaskan sehingga pensil tersebut, ya, seolah-olah patah, terlihat patah, ya, karena bayangan dari pensil tersebut dibelokkan oleh sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan, ya. Sekali lagi, cahaya dibiaskan jika cahaya tersebut melewati dua zat, ya, yang memiliki perbedaan kerapatan. Bisa dibiaskan mendekati garis normal atau bisa dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, jenis pembiasan, nah ini pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jika cahaya itu datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang rapat, lebih rapat,
Nah, dari kerapatan rendah ke kerapatan tinggi, misalnya dari udara kemudian ke air, maka sinar biasnya ya atau cahaya tersebut yang datang dibiaskan mendekati garis normal. Ya, perhatikan gambar ya. Sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dari udara ke air misalnya, maka dibiaskan mendekati garis normal. Cahayanya berbelok mendekati garis normal. Yang kedua, ini kebalikannya, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat, maka sinarnya dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, misalnya dari dalam air melihat keluar dan terlihat lebih jauh. Ya. Untuk pembiasan yang jenis pertama ya, dari medium yang kurang rapat ke medium yang rapat, ini misalnya kalau kita melihat ke dalam sebuah kolam, maka kolam itu terlihat lebih dangkal ya. Padahal sebenarnya kolam tersebut dalam, akan tetapi karena pembiasannya mendekati garis normal, maka pembiasan cahaya tersebut mendekati garis normal, maka seolah-olah terlihat kolam tersebut dangkal. Kemudian jenis yang kedua, jika kita misalnya berada di dalam kolam yang berisi air dengan medium yang lebih rapat daripada udara di luar, maka sinar biasnya menjauhi garis normal sehingga tampak lebih jauh kita lihat benda yang di luar kolam. Kita lanjut, sifat berikutnya, cahaya dapat diuraikan atau disebut dengan dispersi ya. Misalnya pembiasan sinar matahari ya, oleh sebuah prisma. Sinar matahari yang kita lihat adalah berwarna putih, itu sebenarnya adalah gabungan daripada spektrum cahaya, beberapa spektrum cahaya ya, dari mulai warna merah sampai ungu. Nah, maka jika sinar matahari yang berwarna putih tersebut melewati ya, sebuah prisma atau benda lain yang dapat menguraikan cahaya tersebut, maka akan terpecah menjadi warna-warna atau spektrum ya, yang menyusun warna putih tersebut. Nah, ini perhatikan gambar sinar putih, sinar matahari kemudian mengenai prisma, maka akan terurai menjadi spektrum warna ya, dari merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dan ini adalah spektrum cahaya yang tampak oleh mata kita ya. Jadi warna-warna yang dihasilkan oleh proses penguraian cahaya itu disebut spektrum ya, mulai dari warna merah sampai ungu. Nah, jikalau ya kita cahaya putih dapat diuraikan menjadi beberapa warna cahaya yang lain, maka logikanya bisa dibalik. Jika warna-warna cahaya tersebut digabungkan semuanya, maka akan terbentuk warna putih. Nah, ini juga dapat kita lihat dalam peristiwa pembentukan pelangi ya. Kita tahu pelangi warna-warni ya, mulai dari warna merah sampai ungu, ini terbentuk karena sinar matahari ya diuraikan
oleh titik-titik air setelah selesai hujan. Nah, ini adalah salah satu contoh alami terjadinya penguraian cahaya. Nah, demikian penjelasan tentang cahaya dan sifat-sifatnya, yang mana setelah kita memahami apa itu cahaya kemudian sifat-sifatnya, maka kita akan banyak dapat melakukan aplikasi atau penerapan daripada sifat-sifat cahaya tersebut. Nah, semoga ini bermanfaat, semakin menambah wawasan kita tentang cahaya dan kita mampu memanfaatkan cahaya tersebut dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.